Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat maghrib bisa berjamaah pada malam hari ini, dan bergembira bagi orang-orang yang bisa mengatur membagi waktunya dimanfaatkan untuk belajar taklim atau ngaji seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga jamaah rahimakumullah taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, ada 2 fotokopi, ini saya lupa ini. Tentang masalah puasa sunat sampai yang terakhir itu apa yang kemarin ini ya? Puasa sunat di bulan-bulan hurum itu sudah apa belum ini kemarin itu ya? Ada yang ingat kemarin? Yang satunya lagi saya siapkan yaitu puasa sunat hari Senin dan Kamis. Kalau tentang masalah puasa sunat di bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang dimulakan sudah kita bahas. Ya monggo fotokopi itu jenengan simpan lagi ya. Bisa jenengan pelajari lagi di rumah itu. Tetapi kalau belum ya kita bahas bersama-sama, yaitu puasa sunnah di bulan-bulan yang dimuliakan. Ada yang ingat kemarin? Jumat 1 bulan yang lalu. Oh yang kemarin Tasu'a itu ya? Oh itu ya. Berarti ini bulan-bulan hurum belum ya ini? Gitu. Baik. Puasa Tasu'a sama puasa Asyura kemarin ya? Oke, baik. Kalau begitu sekarang mana yang enak? Puasa Senin Kamis dulu ya. Ya. Kita bahas puasa Senin Kamis dulu ya. Jadi ada 2 fotokopi soalnya nih. Monggo silakan dibuka bersama-sama. Ya. Fotokopi yang membahas tentang masalah puasa sunnah Senin dan Kamis. Ini semuanya merujuk pada keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ya. Sewu ini bisa saya buka Pak? Suaranya biar nggak anu bisa. Amin. Baik nggih. Baik nggih. Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten. Puasa sunnah Senin. Senin itu kan dari bahasa Arab semuanya nih, dari hari-hari Islam. Hari pertama itu Ahad, ini hari-hari Islam ini. Kedua itu Isnaini, Senin itu. Jadi Senin itu kan ada penyerapan dari Arab kemudian diserap di kalender Jawa itu. Diserap oleh Sultan Mataram. Kemudian Pon Legi itu kemudian diganti dengan hari-hari Islam ini. Jadi Ahad, tetap Ahad. Isnin menjadi Senin, kedua itu Ahad itu yang pertama, hari pertama, yang kedua itu hari
Isnin, Senin. Kemudian hari yang ketiga itu As-Sulasa, menjadi hari Selasa. Hari yang keempat menjadi Rabu, itu dari kata Arba'ah itu. Yang kelima menjadi Kamis, dari kata Al-Khamis itu. Jumat tetap Jumat, Sabtu tetap. Jadi. Tapi nggak tahu kalau di kalender umum gitu, hari Ahadnya tiba-tiba diganti dengan hari apa itu? Hari Minggu itu. Ya. Baik, jadi Senin itu hari yang kedua, dan Kamis hari yang kelima, hari Kamis itu. Nah, kita umat Islam dianjurkan puasa di hari Senin dan puasa sunnah di hari Kamis. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Dzaka," maksudnya yang itu hari Senin, yaumun, hari wulidtu, saya dilahirkan, fihi, di dalam hari Senin tersebut. Wa yaumun, dan hari itu maksudnya hari Senin, bu'istu, saya diangkat menjadi rasul. Au unzila alayya fihi, atau pada hari Senin itulah saya diturunkan wahyu kepada saya di dalam harinya, maksudnya hari Senin tersebut. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang masalah puasa Senin. Rasulullah menyebutkan hari Senin saya dilahirkan dan hari Senin saya diangkat menjadi Rasul. Istilahnya dilantik, ya. Itu diangkat, mendapatkan wahyu dari Allah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu hari Senin. Hadisnya tidak ada persoalan, sahih ya rahmatullah. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Affan, dari Abban, ini sanadnya semuanya ada ya. Kemudian sanad yang terakhir, kalau bicara sanad itu yang pertama itu yang Ahmad itu sanad pertama, yang terakhir yaitu kalau rawi pertama itu adalah sahabat yang membawakan hadis, itu rawi pertama. Rawi yang terakhir itu Ahmad, jadi itu. Jadi bertolak. Kalau sanad itu kan jalan berita itu melalui sanadnya siapa itu begitu. Rawi itu adalah orang-orang yang menceritakan berita tersebut, hadisnya itu rawi. Itu. Lengkap jamaah rahimakumullah, dari Usama mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adalah yasumu, beliau puasa yaumal isnaini, pada hari Senin, wa yaumal khamis, dan puasa hari Kamis. Wa su'ila an dzalik, dan Rasulullah ditanya tentang itu, maksudnya tentang puasa Senin Kamis. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, inna a'malan nas, ini harokannya keliru jelasnya. Sesungguhnya amal-amal manusia tu'radu, dikembalikan, maksudnya itu diangkat, dilaporkan oleh malaikat yang mencatat, dilaporkan kepada Allah yaumal isnaini, yaitu dilaporkan pada hari Senin. Wa yaumal khamis, dan dilaporkan ya oleh malaikat juga pada hari Kamis. Jadi satu pekan ya, malaikat buat laporan catatan amalan kita, amalan semua manusia, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Ini pekan itu, satu pekan ini ya, satu orang mengatakan satu minggu, satu pekan itu. Di dalam hadis lain, nah ini kita lihat sini, dituturkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah bersabda tu'radul a'mal, diangkat atau dikembalikan, maksudnya dilaporkan amal yaumal isnin, yaitu pada hari Senin, wal khamis, dan pada hari Kamis. Fa uhibbu, maka saya amat suka, senang, ayo roda amali, ketika amalan saya diangkat, dilaporkan. Kata Rasulullah, semua Rasulullah juga dilaporkan oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Wa ana shaim, saya ketika itu senang saat puasa. Itulah jamaah rahimah alasan Rasulullah SAW gemar melakukan puasa sunnah hari Senin dan gemar melakukan puasa hari Kamis. Di antara alasan ya atau manfaat faidah bagi Rasulullah, tentu ini juga bagi kita sebagai umat Islam, karena pada waktu itu amalan kita dilaporkan dan Rasulullah senang ketika amal dilaporkan itu dalam keadaan puasa. Saya rasa ini juga menjadikan ya, bagi kebiasaan kita, manakala kalau kita ingin laporan amalan kita dalam keadaan puasa, monggo panjenengan membiasakan puasa sunnah hari Senin dan puasa Kamis. Jadi tiap pekan laporan amalan kita dilaporkan 2 hari, yaitu di hari Senin dan hari Kamis oleh para malaikat. Sedangkan dalam hadis lain dari Aisyah juga mengatakan, maaf ini sedikit penjelasan, hadis tadi di Tirmidzi juga ada, dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tadi hasan gharib. Hasan itu adalah derajat di bawah sahih, gharib itu asing. Karena apa asing? Karena hanya satu sanad saja, rawinya hanya satu. Tapi Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairi. Sahih itu ada 2 jamaah rahimakumullah di kalangan ulama hadis. Ada sahih li ghairi. Kenapa sahih? Berdasarkan karena hadis lain li ghairi. Ada sahih li dzatihi, sahih tanpa ada hadis. Memang sahih dengan sendirinya sahih. Sehingga sahih itu ada 2 jenisnya, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Begitupun hasan juga begitu, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, jadi jelas penjelasan dari Albani mengatakan bahwa hadis ini tidak hasan tapi derajatnya meningkat. Kenapa? Karena ada hadis lain sehingga derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Sedangkan ada riwayat dari Aisyah, Ibu Aisyah menuturkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kan adalah yataharrah. Yataharrah itu ada har itu pilihan-pilihan, memilih Rasulullah itu. Kalau milih hari-hari itu Rasulullah memilih puasa siam, yaitu Isnin, puasa Senin, wal Khamis, dan puasa Khamis. Ini. Jadi kalau pilih-pilih hari Rasulullah puasa Senin dan puasa Kamis. Ada lagi juga dalam pilihan lain ketika umat-umat lain merayakan hari raya, hari Sabat, hari Sabtu, kemudian Nasrani juga merayakan hari Ahad. Nah, maka Rasulullah ketika itu juga senang ketika umat lain sedang hari raya, Rasulullah senang puasa itu. Ada juga hatinya itu. Itulah kegemaran Rasulullah SAW. Selalu ibadahnya ingin tidak sama dengan cara ibadahnya orang Yahudi. Maksudnya itu berselisih, maksudnya itu tidak sama dengan orang Yahudi. Selalu begitu Rasulullah, tidak suka itu. Hadis tersebut jamaah rahimakumullah Nasai ada, Ibnu Majah juga ada. Albani mengatakan hadis ini sahih itu. Nah, dari hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sering melakukan puasa sunnah di hari Senin dan sering juga melakukan puasa sunnah di hari Kamis. Adapun pahala melakukan puasa tersebut di samping ya kita juga mengikuti sunnah Rasulullah ya. Dalam hadis lain disebutkan juga agar diampuni dosanya. Karena pada hari itulah amal manusia dipertunjukkan, dilaporkan oleh Allah. Dan saat kita puasa dalam keadaan bersih daripada dosa.
Itulah harapan Rasulullah, senang saat dilaporkan amalnya ditujukan kepada Allah, Rasulullah dalam keadaan bersih itu, tidak membawa dosa itu. Dan Rasulullah maksum jamaah rahimakumullah, itu keyakinan kita itu, bersih daripada dosa itu Rasulullah itu. Ada yang katakan Rasulullah berdosa sudah diampuni lebih dahulu, itu jaminan. Adapun faedah-faedahnya diantara jamaah beramal pada waktu yang utama, yaitu ketika catatan amal dihadapkan atau dilaporkan kepada Allah, maka kemaslahatan juga ini juga bisa bagi ya kesehatan kita, manfaatnya juga besar sekali. Seluruh perintah Allah kalau kita renungkan, apakah termasuk puasa, jamaah rahimakumullah, ya, ada manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Di samping ada pahala, juga di dunia ini ada manfaat-manfaat bagi kesehatan kita. Semua jamaah rahimakumullah, sering saya katakan, ahli-ahli kesehatan sudah mengatakan puasa itu memang sangat baik dengan kesehatan kita, sangat-sangat baik. Ini. Lebih-lebih orang sekarang ini makanya sudah tidak terkontrol itu ya. Maka paling tidak caranya untuk mengkontrol kelebihan gula yang ada dalam tubuh kita supaya nggak berlebih-lebih gula darahnya ya. Maka cara yang efektif dengan cara apa? Puasa. Lepas daripada itu jamaah rahimakumullah, itu faedah-faedah manfaat bagi kesehatan kita, tapi memang niatan kita semata-mata karena mencari ridho Allah, dan samping itu juga menghidupkan ihya sunnah kebiasaan Rasulullah. Ya mari kita hidupkan, kita biasakan. Cara-cara hidup kita kan begitu. Dari yang kecil-kecil kita anggap kecil, ini akan menjadi besar ya. Lebih-lebih menurut kacamata Allah, pandangan Allah Yusewu ya, ini menjadi pahala yang sangat agung itu. Karena puasa itu secara umum disebutkan puasa itu itu maksudnya itu khusus puasa itu nanti pahalanya akan saya perlihatkan sendiri itu. Yang lainnya kadang-kadang bisa dinampakkan, bisa dilihat dengan nyata, tapi nanti untuk masalah puasa ada rahasia tersendiri dan nanti akan diperlihatkan ketika panjenengan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, untuk ketemu dengan Allah jamaah rahimakumullah ya, ini memang butuh bekal yang sangat-sangat banyak ya ini. Mari kita berkaca dari kehidupan salah satu sahabat ya, yang menurut saya ini pelajarannya sangat-sangat berarti bagi kita untuk mempersiapkan bekal-bekal kita bawa dalam perjalanan. Kata Abu Hurairah, perjalanan di akhirat perjalanan yang tidak gampang, perjalanan yang panjang sekali. Ketika kita menempuh perjalanan pada saat di hari kiamat untuk bertemu dengan Allah itu. Di dalam catatan harian jamaah rahimakumullah, dalam riwayatnya, riwayat 60 sahabat yang Muhammad Khalid itu mencatat sahabat Abu Hurairah termasuk 60 sahabat di sekitar Rasulullah urutan yang ke-35. Walaupun Abu Hurairah ini jamaah rahimakumullah masuk Islamnya itu memang belakangan ya. Tapi luar biasa dari sahabat lain. Apa saya katakan luar biasa? Karena perhatian waktunya ini luar biasa untuk selalu hadir di majelis Rasulullah. Sehingga kalau panjenengan mendapatkan informasi yang terbanyak tentang masa Rasulullah itu bukan dari keluarga dekat Rasulullah, bukan dari istri Rasulullah, bukan. Justru yang banyak dari sahabat Abu Hurairah. Itu menunjukkan karena saking dekatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah itu. Selalu hadir di majelis Rasulullah, hadir. Dalam catatan ulama hadis lebih kurang sekitar 5.000 hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Bayangkan itu. Sementara sahabat-sahabat lain termasuk keluarga dekat Rasulullah, termasuk istri Rasulullah sendiri itu tidak sampai 3.000. Jadi cukup banyak, sangat banyak sekali hadis-hadis yang dituturkan, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah. Waktunya memang betul-betul digunakan untuk mencatat dan mencari hadis. Dan muridnya banyak sekali itu. Bahkan banyak sahabat juga menjadi muridnya, berguru kepada sahabat Muhammad. Termasuk tabi'in banyak sekali. Nah, di saat Abu Hurairah menjelang wafatnya,
detik-detik saat wafatnya itu ya. Penyakitnya semakin berat, semakin keras, kemudian sebagian kecil sahabat yang masih seusia, yang hidupnya yang panjang-panjang umurnya itu mendekati Abu Hurairah, dan sebagian besar tabi'in datang ke Abu Hurairah. Di saat itu dilihat Abu Hurairah melelehkan air matanya itu tanpa sengaja, itu tidak terasa, itu dilihat oleh yang menjenguk ketika itu, yang hadir di sekelilingnya. Dia menanyakan, "Hai Abdurrahman, kok begini?" Itu terkejut itu. Kemudian dia dijawab dengan lirih, "Saya membayangkan, yang saya renungkan dan saya pikirkan, ini bukan urusan dunia. Dunia itu tidak ada apa-apanya bagi saya," katanya. "Yang saya renungkan dan saya bayangkan, perjalanan saya yang cukup sangat panjang ya, di kehidupan kelak di hari akhirat itu. Apakah saya ini bisa selamat, bisa bertemu dengan Allah?" Bayangkan jamaah rahimakumullah. Ini seorang sahabat mengatakan seperti itu. Kalau bahasa saya itu, Abu Hurairah itu masih gamang itu. Menghadapi kehidupan akhirat, perjalanan yang cukup panjang dan bisa bertemu dengan Allah. Karena saya mengatakan, saya tidak tahu apakah saya bisa selamat, bisa bertemu dengan Allah. Apakah Allah juga bisa menyelamatkan saya dari siksa neraka yang sangat pedih, yang tidak ada taranya itu. Atau saya bertemu dengan Allah bisa dimasukkan ke rahmat Allah, bisa dimasukkan di surganya, kenikmatan yang tidak ada taranya. Saya tidak tahu itu. Tetapi saya berharap bertemu dengan Allah dengan lapang, dengan enak, dengan nyaman, dengan cepat. Dan ya Allah, segeralah ya Allah pertemuan saya dengan panjenengan ini, segeralah ya Allah perjumpaan saya dengan panjenengan ini ya Allah. Itulah detik-detik saat Abu Hurairah dijenguk oleh beberapa orang ketika saat ajal mau menjemputnya. Begitu Abu Hurairah mengatakan begitu, tidak begitu lama mengembuskan nafas yang terakhir. Ini menjadi ibrah bagi kita, pelajaran yang menarik bagi kita jamaah rahimakumullah. Padahal sekelas Abu Hurairah, persiapan bekalnya itu nyun sewu dengan kita tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya jamaah rahimakumullah. Abu Hurairah selalu menyampaikan hadis, tentu dia juga menghafalkan ketika disampaikan itu. Yang mengajari kita sholat tumakninah itu berita dari Abu Hurairah itu. Sholat itu cepet-cepetan, karena kita nggak diburu siapa-siapa kan, bertemu dengan Allah. Kenapa kok kita tumakninah itu berhenti itu. Ada terminalnya itu. Ruku ya kelihatan ruku, sujud kelihatan sujud. Nggak kusuku-susu, ketemu dengan Allah. Kenapa kok kusuku-susu? Digupui apa kita ketemu dengan Allah? Itu yang ngajari Abu Hurairah, ngajari tumakninah itu. Maksudnya itu hadis zaman dari Rasulullah melalui Abu Hurairah. Yang ngajari misalnya puasa ayam bid, nanti kita bahas, itu dari Abu Hurairah. Yang mengajari tentang masalah sholat duha, dan itu wasiat, kan ada, nanti kita bahas ini ya. Ausoni Khalili itu ya, bisa lasin itu kan juga pesan dari Rasulullah itu, pesan-pesan, dan itu diperhatikan. Lah kata Abu, atau hulna ma'istu. Pesan 3 tadi itu saya tidak akan tinggalkan selama saya masih hidup, kata Abu Hurairah. 3 tadi, salah satu diantaranya puasa ayam bid, yaitu puasa hari-hari apa? 3 hari ya bulan. Itu Abu Hurairah. Tapi rasa-rasanya bekal yang dibawa, menurut kacamata saya belum begitu banyak. Ya, bandingkan dengan kita-kita di jamaah rahimakumullah. Kita sholatnya kadang-kadang kesusu terus gitu ya. Ingin cepet-cepetan mari itu jadi itu. Kadang-kadang sholatnya juga kadang-kadang ya, jamaahnya kadang-kadang juga ke model-model kita itu. Tapi sahabat-sahabat ya Allah ya, dengan sholat jamaah luar biasa jamaah rahimakumullah, tidak ada taranya itu. Tapi jamaah rahimakumullah nyesewu ya, dalam menghadapi kematian yang saya katakan tadi dalam cerita pendek ketika dia menghadapi kematian, sepertinya dia belum siap bekal yang dibawa itu. Bayangkan dengan kita ini. Padahal luar biasa, seorang hamba yang waktunya habis digunakan untuk selalu berdampingan dengan Rasulullah, hadir di majelis Rasulullah, tapi ya, ketika dia menghadapi kematian, bekal yang dia siapkan nampaknya belum cukup banyak itu untuk berjumpa dengan Allah. Ini jamaah rahimakumullah yang menarik yang perlu kita perhatikan dari sahabat Abu Hurairah tadi seperti itu.
Nah, ya kita ini waktunya nyun sewu dibandingkan dengan Masya Allah ya. Waktu kita itu ya sedikit sekali lah. Kalau untuk Allah itu sedikit sekali itu. Lebih banyak waktu kita itu tersita untuk diri kita. Ngaji seperti ini kan ya nggak sering-sering kita tuh, 1 bulan sekali ya itu pun waktunya juga mepet-mepet maghrib sampai isya itu. Tapi kadang-kadang justru ya orang-orang itu ya dijak ngaji kadang-kadang aras-arasan gitu. Jadi seakan-akan Islamnya itu sudah ilmunya sudah banyak sekali. Bayangkan Abu Hurairah seperti itu masih belum cukup ingin menggali ilmu dari Rasulullah SAW. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Itulah Masya Allah ya kehidupan para sahabat yang bisa saya baca dari perjalanan hidup akhirnya sahabat Abu Hurairah. Nah itulah jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari ya. Nah ini kita lihat sekarang kita lanjutkan puasa ini 3 hari. Mari kita lihat puasa 3 hari, salah satu ditutup dari ini. Nah ini mumpung ini bahasanya sampai pada ini, kita disunatkan berpuasa dalam sebulan 3 hari, yaitu pada tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 dari bulan Hijriyah, bulan Qamariyah kalender Islam. Nah, puasa tersebut disebut dengan ayam jamak dari yaum. Yaum itu 1 hari, kalau ayam itu jamak. Ayam bid, hari-hari putih. Kenapa? Karena pada malam-malam tersebut sinar rembulan sangat kelihatan jelas putih ya, cahayanya itu. Adapun berikut dalilnya, mari kita lihat ini Abu Hurairah menuturkan ini. Ausoli telah berpesan wasiat kepadaku, khalili menyebut Rasulullah kekasihku. Bisa lasin dengan 3 amalan. La adhulna. Amalan tersebut saya tidak akan melupakan atau saya tidak akan berhenti itu. Hatta amuta soim. Nah, hatta amuta dalam maistu ya. Sementara hadis ini menggunakan hatta amuta, sehingga saya sampai meninggal dunia itu. Saumi salah satu ayam, kata Abu Hurairah. Ini pesan yang pertama, saya dipesankan Rasulullah, puasalah Abu Hurairah tiap bulan 3 hari. Bil kulli syar, setiap bulan. Yang kedua, wasolati duha. Dalam warokati duha itu. Ini sholat duha itu 2 rakaat. Ada mengatakan matan atau lafaz lain 2 rakaat sholat duha itu. Pada sholat duha memang bukan 2 rakaat. Maka di sini menggunakan bisa 4, bisa 6 dan bisa 8. Wa'an autiro qabla al-arkuda. Dalam wa'an autiro qabla al-nama. Nah, tapi ini menggunakan wa'an autiro dan saya sholat witir qabla sebelum an-ankuda, sebelum saya menggerbakkan badan saya ke tempat tidur, atau an-anama sebelum saya tidur. Berbeda dengan sahabat lain, rata-rata sahabat sholat malamnya setelah tidur, mengambil waktu di malam-malam yang orang-orang sedang ngorok, bahasa saya itu sedang tersihir. Sahur itu kan tersihir, orang yang sedang ngorok itu kan tersihir itu. Sahur itu maksudnya orang-orang mau puasa itu kan orang sahur itu bangun untuk apa? Sahur itu, makan sahur itu orang-orang tersihir, orang yang sudah tidur ngorok itu sepertiga malam terakhir, waktu-waktu yang mustajab itu kebiasaan sahabat bangun sepertiga malam terakhir. Tapi kenapa Abu Hurairah seperti ini? Ya sudah barang tentu karena waktunya habis digunakan untuk selalu berdampingan dengan Rasulullah, sehingga Abu Hurairah begitu mengatur waktunya sangat ketat. Maka waktu tidurnya dia mengambil waktu yang awal-awal, dan sholat malamnya dilakukan sebelum tidur. Jadi itu pesan 3 dari sahabat Abu Hurairah, dan itu adalah wasiat Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi, walaupun begitu ya, rasa-rasanya bekal yang dia siapkan untuk perjalanan di hari akhirat untuk bertemu dengan Allah belum merasa cukup, jamaah rahimakumullah. Jadi, nah mari sekali lagi kita bayangkan dengan bayangan kita itu, kira-kira bekal kita bagaimana, jamaah rahimakumullah itu. Sholatnya juga begitu, puasanya juga kadang-kadang enggak itu ya. Sholat sunnahnya kadang-kadang ya sakar video ya, masya Allah jadi. Gini-gini kadang-kadang mengharapkan ketemu dengan Allah dengan apa? Lancar, dengan enak ya. Nah ini menjadi perhatian kita, jamaah rahimakumullah. Di kolong ngaji kadang-kadang yang malas ya, inilah kita ini.
Apalagi kalau membeli buku atau kitab, wah ini yang umat Islam ya, untuk semangatnya itu membeli buku itu memang rendah sekali. Untuk belanja buku dengan belanja yang lain, kadang-kadang belanjanya tidak ada manfaatnya, ada mungkin manfaatnya tidak begitu banyak, masih kalah itu. Jarang kita itu memperhatikan untuk beli literasi buku-buku kita, jarang sekali itu. Nah, ini menunjukkan umat Islam itu rendah di dalam literasi, terutama bacaan-bacaan. Saya nyun sewu, ketika saya membaca perjalanan Imam Bukhari mencari guru-guru hadis, luar biasa jamaah rahimahullah. Ada dengar berita di sana ada guru hadis, dia cari itu, berjalan, nggak ada kendaraannya, jalan kaki itu, kendaraannya cuma onta itu, menempuh perjalanan kadang bukan 2 hari, 2 bulan jamaah. Tapi ternyata mendapatkan cuma 1 hadis saja, bayangkan itu. Luar biasa ini Imam Bukhari itu. Karena jajah bilal kita itu bisa belajar hadis jamaah rahimakumullah. Kita sudah enak lah. Bukhari sudah dicap berkali-kali, terjemahnya juga banyak itu. Itu sudah enak ya. Tapi dalam catatan-catatan yang belum dicetak, masih catatan tangan itu masih banyak Bukhari itu. Manuskripnya itu masih banyak. Jadi banyak sekali ya literasi yang dicatat oleh ulama-ulama dulu. Bukhari jamaah rahimakumullah, kenapa kok disebut gembongnya atau saya katakan banyak hadis itu, guru gurunya hadis, karena sangat ketat sekali dalam seleksi menerima hadis, gak sembarangan itu. Ada cerita di sana ada guru hadis itu, dia berkunjung sana, begitu dilihat dari jauh, tapi dia tuh tanya sebelah, bagaimana itu guru hadis? Iya itu sana, tapi gak langsung ketemu, tanya tantangannya itu, bagaimana betul guru hadis? Oh iya itu, gak langsung ketemu itu. Kemudian dilihat loh, ternyata ada sesuatu yang aneh di kacamata Bukhari. Katanya guru hadis, tapi kok perilakunya kok seperti ini? Apa yang aneh kata Bukhari? Dia punya hewan peliharaan, tapi ketika dia nyusakan bahasa Jawa, kalau dia punya ayam itu ya, kemudian ayam itu supaya bisa kir bahasa kir supaya, tapi tangannya ini gegem itu tidak ada pakannya. Itu sama dengan apa itu? Nipu kan itu. Nah, begitu dilihat begitu Bukhari gak jadi kesana jamaah rahimakumullah. Apa alasannya logika Bukhari jalan? Wong hewan saja kok diperlakukan seperti itu, apalagi nek ketemu dengan manusia itu. Nah, logikanya begitu. Gak dobib, orang ini jelas gak sikok itu. Walaupun dia katakan guru hadis. Gak jadi kesana Bukhari. Itulah ketatnya Bukhari jamaah rahimakumullah. Makanya kata Bukhari kalau beramal dengan hadis dhaif, naif sekali kata Bukhari. Gak suka dengan hadis dhaif. Wah, hadis sahih itu banyak sekali belum kita amalkan. Kenapa kok beramal dengan hadis dhaif? Itu alasan Bukhari itu. Yang sahih itu banyak sekali belum diamalkan. Kenapa nggak amalkan yang dhaif ya? Itu alasan Bukhari itu. Hakikat kata Bukhari, hadis dhaif itu bukan dari Rasulullah hakikatnya itu. Kita ini bicara ilmu hadis yang rahimakumullah. Itu alasan Bukhari. Jadi Bukhari itu tidak mau beramal dengan hadis, walaupun ulama lain fadhailul amal masih banyak menggunakan fadhailul amal menggunakan hadis, tapi Bukhari alasannya masuk akal sekali. Hadis yang sahih itu banyak nggak diamalkan. Kenapa hadis dhaif diamalkan itu? Kata keyakinan Bukhari, hadis dhaif itu bukan amanah Rasulullah katanya itu. Itu hakikatnya begitu katanya Bukhari. Jadi yang rahimakumullah, hadis yang sangat ketat sekali, maha gurunya hadis itu Bukhari. Kalau Muslim di bawah Bukhari. Karena syaratnya Bukhari itu hadis sahih itu 5 itu kriteria. Kalau Muslim hanya 4. Kata Muslim, logika Muslim. Kalau orang itu sudah siko, tentu adil. Tapi bukan Bukhari, belum tentu. Orang siko itu belum tentu adil. Siko itu kuat, tapi belum adil. Mungkin dia itu ada ta'assub. Misalnya apa? Dia misalnya bangga pada golongannya Syiah. Gak dipakai di Bukhari. Walaupun di Bukhari ada Syiah, orang-orang Syiah, rawi Syiah jumlahnya kira-kira ada sekitar 40 orang Syiah itu. Tapi diseleksi Bukhari di sana ini orang Syiah, tapi mereka tidak ta'assub. Kalau kita hadis dari golongan Syiah ada 40 orang kalau nggak salah itu. Tapi orang mengatakan ada nih guru-guru dari Syiah, rawi hadis, ada mengatakan lebih daripada ada 100 itu. Kata Imam Asyuti. Ada mengatakan, tapi seleksi Bukhari ini Syiah, tapi nggak orang fanatik Syiah. Makanya Bukhari memakai itu. Adalah adil itu. Nah, itu begitu yang rahimakumullah. Ya, makanya kalau semuanya rujukannya itu hadis ini sahih berdasarkan sahihain itu. 2 kitab sahih atau Syekhain, atau dua syekh itu Bukhari Muslim, maksudnya begitu. Ini mumpung saya ingat tentang masalah sedikit saya singgung ilmu hadis.
Nah, mumpung kita tahu apa, mumpung kita apa, belajar sedikit hadis-hadis. Ya. Baik, itulah jamaah rahimakumullah. Yang toh begitu jamaah rahimakumullah ini ya, ulama-ulama tadi Yusewu ya. Masih waktunya tadi itu ya, jauh sekali ya, untuk pengabdiannya kepada Islam itu. Contohnya tadi termasuk sahabat Abu Hurairah. Baik, kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Lu direk. Ini ya. Ada lagi hadis yang rahmatullah ya, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ada cerita untuk ngeyel ini. Saya bahasanya aja. Kenapa? Karena dia itu puasa terus menerus. Ketemu dengan Rasulullah. Saya kepingin seperti ini Rasulullah. Kata Rasulullah, sayalah orang contohnya kamu. Saya ini yang paling takwa. Kalau saya mengatakan begini, kamu harus mengikuti saya itu. Saya kuat ya Rasulullah itu. Saya kepingin menjadi orang yang kuat ya Rasulullah. Saya puasa terus. Saya nggak nikah gitu. Di antaranya itu ya ada 3 sahabat datang ke Rasulullah kan. Saya nggak nikah ya Rasulullah itu. Saya puasa. Saya sholat malam terus nggak tidur. Jangan ya Rasulullah begitu. Itu justru tidak baik amalannya itu. Puasa silakan puasa ini. Karena ada Amr juga ada kebiasaan selain puasa ini juga ada puasa Dawud itu. Nah, kebetulan pada ini puasa 3 hari ini, ya bulan. Kuat ya Rasulullah. Yang terakhir sudah nanti sudah begitu sehari puasa sehari tidak. Saya masih kuat, jangan sudah itu. Ini sudah terakhir, nah begitu ya Rasul. Tidak boleh lagi itu. Itu yang puasa yang terbaik setelah sunnah itu. Sehari tidak, sehari tidak. Atau sehari puasa, sehari tidak itu. Begitu. Ini sahabat Amr itu. Cerita begitu. Rasul som salah satu ayam, puasa 3 hari itu adalah ini ganjarannya sama dengan puasa 1 tahun. Dahar itu maksudnya musim 1 tahun. Karena musim itu terjadi selama 1 tahun. Ya, ini sahih itu. Ada lagi dari Abu Dar ini. Ya Badar ini. Hei Badar. Idza sumta apabila kalian puasa minasyar, yaitu dari 1 bulan salasa ayam 3 hari, pasum maka puasalah salasa asra. Maka puasalah di sini ini sudah kita bahas ya. Di antaranya di sini puasalah asra arba'ah. Maksudnya salasa 3, asra maksudnya tanggal 13. Wa arba'ah 4, asra maksudnya tanggal 14. Wa khamsa di 3 5, asra 10 beratus. Ini tanggal 15. Maksudnya puasa 3 hari itu adalah seperti ini Abu Dar, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Itu maksudnya begitu. Jadi sudah ditentukan oleh Rasulullah itu. Ada lagi hadis ini yang berikutnya, karena Rasulullah SAW ya'muruna adalah Rasulullah beritakan kepada kami an-nasuma untuk kami puasa albit putih salasa asra wa arba asra sama dengan wa khamsa asra itu. Hari-hari putih tersebut yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Wa qala hulna kahiatil tar. Kalau puasa seperti itu seakan-akan menerangi sepanjang tahun. Amin. Seperti itu ya, jadi sebagai sinar sepanjang tahun. Ya, inilah hadisnya luar biasa jamaah rahimakumullah ini. Ada lagi hadis yang terakhir dalam catatan saya ini, karena Rasulullah SAW la yuftiru ayyam bid. Rasulullah kadang-kadang tidak futur pada hari-hari putih ketika fil hador, yaitu ketika Rasulullah tidak bepergian dalam keadaan mukim di rumah. Wala safar, tapi kalau Rasulullah bepergian, Rasulullah tidak puasa. Jadi Rasulullah biasakan puasa ayam bid 3 hari ketika Rasulullah dalam keadaan hador di rumah, dan kalau Rasulullah safar bepergian, Rasulullah tidak puasa. Iya, memang orang puasa musafir itu ada kebebasan, ada pilihan-pilihan, ada rukso. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib pun ada kebebasan. Boleh tidak puasa, tidak dilarang. Kalau puasa misalnya memberatkan, lebih baik nggak puasa itu. Kalau puasa memberatkan puasa, Rasulullah pernah marah kan itu ya. Ini ada apa ini? Puasa Rasulullah kan marah, ini puasa nggak benar secara begini. Oh, dia itu dalam keadaan berat kok puasa itu, memberatkan orang lain, merepotkan orang lain. Dia dalam keadaan safar, dia dalam keadaan tidak kuat, dipapa, kemudian dia ngotot puasa, dimarahi oleh Rasulullah karena dalam keadaan musafir. Nah, di kalangan ulama ya, puasa musafir ini tergantung kondisinya. Kalau kondisinya enak nyaman, kata Syekh bin Baz, kalau puasa wajib silakan puasa, boleh ya, karena rukso ya. Ya, tapi kalau misalnya nggak enak, lebih baik nggak puasa. Alasan puasa karena dia nanti kodonya
puasa Ramadan dengan puasa bulan Ramadan dengan bulan lain itu berbeda suasananya, kondisinya. Itu alasannya itu. Lebih gampang orang puasa Ramadan daripada puasa di luar Ramadan. Godaannya banyak. Puasa Ramadan kan banyak orang, dulu memang orang puasa semuanya, tapi sekarang sama saja Indonesia itu. Ramadan gak Ramadan podo ae kan begitu ya. Sing mangan gak karu-karuan di jalan-jalan itu. Tapi dulu kalau puasa Ramadan memang sepi, tidak ada orang yang leleran makan di jalan-jalan itu. Sehingga godaannya kecil. Begitu alasan bebas. Baik jamaah rahimah, sampai di sini kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Nah, dari puasa Senin Kamis dan puasa apa tadi itu? Puasa 3 hari ya. 3 hari. Monggo silakan ada tanya. Monggo silakan. Ada Nggih. Muslim. Apabila Muslim ada 2 versi. Nah, Muslim dan orang begini Mami, hadis ini mutafakun alaih, disepakati Bukhari Muslim, seakan-akan dua ulama ini bersama-sama guru ngaji sama-sama gitu kan, enggak begitu, ada ceritanya itu. Ada riwayat misalnya, ada ulama mengatakan kriteria Bukhari Muslim, kriteria yang paling tinggi mutafakun alaih. Ada mutafakun alaih begini, ada 2 guru ini mencari hadis, sama syarat yang kedua tadi itu bertemu di 2 sahabat. Dari sini sanadnya itu sama ini, sama, kemudian pisahnya mungkin di sahabat. Ada mutafakun alaihnya di sana itu. Ada mengatakan Bukhari Muslim, di Bukhari ada, di Muslim ada. Rawahul Bukhari Muslim, ada begitu. Ini derajatnya di bawah mutafakun alaih. Ada lagi rawi syaikhon, diriwayatkan oleh 2 syekh guru hadis yaitu Bukhari Muslim. Derajatnya berbeda-beda walaupun sama-sama Bukhari itu. Akhrajahul Bukhari Muslim, ada begitu. Derajatnya beda. Kalau sudah mutafakun alaih memang ini derajat yang tinggi itu. Jadi tidak sama-sama berguru dalam satu guru, tidak, berbeda-beda. Nah kebetulan di sini Bukhari menemukan hadis ini, oh ini ketemu, oh ternyata di Muslim juga mencari guru hadis, ternyata ketemunya di sahabat sama-sama ini. Ketemunya maksudnya sanadnya tadi itu. Nah, di tabi'nya sama itu. Mungkin juga di tabi' sama itu. Ini derajatnya mutafakun alaih itu. Jadi begitu. Ya. Jadi kalau misalnya di Bukhari ada, Muslim ada, biasanya orang mengatakan ya akhrajul Bukhari Muslim atau akhrajus syaikhoni itu. Ya begitu ya jadi. ada sama sokenya apa ada busoknya sama? Mutafakun alaih. Oh, kalau misalnya hadis Bukhari dan Muslim ya. Di Muslim dengan Bukhari lebih sahih, lebih bagus deh di Bukhari hadisnya. Muslim masih kalah dengan Bukhari kesahihannya itu. Oke, jadi itu. Sehingga Yusewu puasa Syawal itu kan memang dipertentangkan di kalangan ulama madzhab. Karena puasa Syawal Yusewu di Muslim ada, di lain juga ada, tapi Bukhari tidak ada. Makanya di kalangan madzhab Malikiyah tidak membiasakan puasa Syawal. Madzhab Malikiyah begitu. Alasannya memang ada alasannya, di rawi Muslim itu ada persoalan rawinya itu. Nah begitu. Jadi itulah ada persoalan-persoalan sendiri. Jadi sekali lagi derajat yang paling sahih hadisnya adalah Bukhari. Ada mengatakan ulama ya, setelah Al-Qur'an itu Bukhari hadisnya itu, kemudian berikutnya Muslim. Kalau misalnya dua-duanya mutafakun alaih dia Bukhari Muslim yang terkuat maksudnya begitu. Tapi tidak begitu banyak. Syekh Fuad Abdul Baqi mengumpulkan di antara sahih Bukhari Muslim sekitar ada kurang lebih 2000 hadis kan, 2500 hadis yang sama-sama di Bukhari ada, di Muslim ada itu. Tapi tidak semuanya mutafakun alaih. Pokoknya di Bukhari ada, Muslim ada. Maka ulama berikutnya mengatakan ada mutafakun alaih, ada Bukhari Muslim, ada rawi syaikhon, begitu. Ya, jadi itu. Jadi Syekh Abdul Qadim, Syekh Fuad Abdul Baqi mengarang kita Lulu Al-Marjan kalau nggak salah ini. 2 jilid kitabnya. Kitab tersebut menyusun ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Begitu ya, jadi. Termasuk inamal a'malu binat. Semua ahli hadis mengatakan ada itu. Termasuk Bukhari Muslim juga ada itu. Makanya dikatakan muttafaqun alaih itu gitu. Kalau sudah muttafaqun alaih, ulama lain mengabaikan, walaupun di Abu Daud ada, Nasai ada, sudah diabaikan, sudah cukup, muttafaqun alaih sudah sangat kuat itu. Jadi begitu. Ternyata innamal a'malu itu bukan hanya di Bukhari Muslim, di Abu Daud juga ada, Nasai juga ada, Tirmidzi juga ada itu. Jadi begitu. Begitu nggih, jadi saya. Maksudnya begini, kalau sudah muttafaqun alaih sudah mewakili, kalau ada kata di Bukhari Muslim ada begitu, Abu Daud sudah lah. Ulama-ulama mengatakan ini gak begitu penting, kayaknya begitu ya. Jadi itu. Makanya dalam susunan kitab itu kalau sudah muttafaqun alaih ya sudah selesai itu. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu ya. Jadi ya. Jadi.
Sampun disa, Pak. Waktunya kurang Ustaz. Nggih. Mau bertanya yang lebih Monggo, kalau mau adzan dulu silakan. Setelah adzan nanti ada waktu, jeda waktu mungkin 5 menit digunakan tanya monggo, Pak. Silakan. Sudah masuk adzan, Pak. Monggo silakan adzan. Tidak apa-apa, silakan. kan sudah dengan azan. Nggih, silakan sini ada monggo silakan. Nanti setelah adzan waktu kita tambah insyaallah begitu, nggih. Baik, monggo silakan yang ada monggo silakan. Ada yang adzan silakan monggo adzan. Karena waktu matut, monggo silakan adzan. Nanti setelah adzan Bapak kasih waktu insyaallah gitu. Nggih, ngoten monggo. Monggo silakan. Monggo Bapak. Nggih, silakan silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tentang Abu Hurairah. Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo silakan. Termasuk pada saat kalau saya membaca ayat sahabat. Oh, iya. Para sahabat. Nggih. Sahabat Nabi itu kan orang yang dijamin masuk surga. Itu kalau saya membaca, kalau malam itu dibuat semacam kayak rahib-rahib. Tapi kalau rahib-rahib, Oh, mencari itu. nggih. Namun kalau siang untuk mencari karunia Allah. Nggih. Kalau sahabat-sahabat dulu memang dijamin masuk surga itu memang tujuannya itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah sekarang ini karena banyak orang yang menganggap bahwa iman sedikit itu bisa masuk surga. Oh, nggih. Sehingga kalau ngaji ya sedikit. Ngenteng dong ngoten nggih. Insyaallah. Ya nggih. Nah, bagaimana caranya? Jadi majelis ilmu ini dibuat yang mengikuti seperti sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ngoten nggih. Karena kalau ngaji yang maghrib sampai isya itu ya nggak ada bedanya seperti orang baca yasin mendengarkan aja. Ngoten nggih. Yasinan itu kan ya baca yasin, ya sama. Ya, tidak ada bekasnya juga. Ngoten nggih. Tapi kalau mengacu pada sahabat-sahabat Nabi, wah masya Allah. Ya, ini kan ilmu penting. Nggih. Sholat dan lain sebagainya. Nggih. Nah, karena mengacu pada sahabat Nabi, ya, saya tuh pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Iya. Ibnu Abbas itu kalau menyampaikan ilmu setelah asar sampai maghrib, Nggih, ngoten nggih. itu tidak sholat maghrib dulu. Nggih, kadang Ketika Ibnu Abbas itu menyampaikan ya ceramah seperti ini, nggih. begitu sholat maghrib sampai maghrib. Aduh, ya sholat gitu ya. Nggih. Itu berapa marah gitu. Nggih. Apa marahnya? Apakah kamu akan mengajari aku tentang sunnah? Nggih gitu. Nah, Iya, kita Pak. ini kadang-kadang ada pengajian, sholat. Jadi menurut saya gimana ya? Nggih, baik. Baik, nggih. Karena sekarang ini saya lihat lebih dipentingkan Abdul Futun daripada Abdullah. Baik, nggih. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak, pertanyaannya memang sekaligus menyampaikan potret umat Islam dewasa ini begitulah tentang masalah pentingnya ilmu itu. Orang Islam itu iya memang tidak menganggap Islam itu penting ilmunya itu. Meremehkan. Majelis ilmu kadang-kadang diremehkan umat Islam. Lebih memberatkan untuk urusan-urusan futul ya. Abdul Futun itu. Ya itulah. Nah bagaimana caranya untuk kiat-kiat di sana? Monggo caranya bagaimana supaya pengajian kita itu bisa diminati orang itu. Ya saya Pak, ngaji itu memang tidak semuanya orang hobi masalahnya tadi. Orang tertentu saja tuh. Walaupun dikasih apa saja ya upaya-upaya sudah dilakukan oleh pengurus takmir. Ya kadang-kadang orang dirangsang begini rasanya nggak tertarik itu. Kalau ada hukumnya tertarik. Oh mungkin barangkali itu. Iya.
Iya, barangkali di sini cari yang datang pengajian di sini dapat udah bid, barangkali itu rebutan barangkali itu. Ya itu masalah-masalah materi ya, kadang-kadang pandangnya materi ya. Ya monggo caranya bagaimana. Yang mudah-mudahan ini ada kesadaran dari masyarakat kita. Saya pikir nanti yang sholat dengan yang ngaji masih banyak yang sholat tadi itu ya. Jadi masih mementingkan sholat. Padahal orang belum mengatakan. Tapi jadi kan betul tadi. Ibnu Abbas ketika kajian-kajian, begitu mudah ada adzan maghrib, sholat. Begitu ini di Bukhari ada Pak, di Muslim juga ada itu. Ibnu Abbas mengatakan marah Ibnu Abbas itu. Apakah kamu ngajari saya tentang masalah as-sunnah itu? Kata begitu. Saya lebih tahu masalah itu. Diundur salatnya itu. Dan bisa dijamak itu. Dijamak maghrib sama isya. Ya itu karena ilmunya paham masalah ini. Ilmu lebih penting jadi itu. Masya Allah itu ya. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang masalah ilmunya ya cepet-cepet, kadang-kadang semangat ibadahnya ya kadang-kadang tidak dia bagi dengan ilmu. Ya ini kadang-kadang begitu. Jadi jamaah rahimah, kalau berkiblat mencontoh dengan perilaku para sahabat tentang masalah ilmu luar biasa sekali. Semuanya sangat. Kadang-kadang Rasulullah juga salat isya, kadang-kadang Rasulullah pulang larut malam. Kenapa? Karena diskusinya panjang di masjid itu. Kadang-kadang begitu. Sehingga pulang ke rumah larut malam itu. Jadi begitu Rasulullah. Sering Rasulullah habis sholat isya itu Rasulullah diskusi banyak di masjid itu. Dan kadang-kadang Rasul diskusi sesuatu yang rahasia, kadang-kadang tidak semuanya sahabat. Terutama masalah-masalah syariah, masalah peperangan yang rahasia itu. Tidak semuanya sahabat diberitahu. Ada khusus-khusus saja itu. Begitu Rasulullah tadi. Itu urusan intelijen. Rasulullah juga ilmu intelijen juga tahu itu. Urusan begini tidak semuanya sahabat tahu ini. Jadi kualitas sahabat memang ada macam-macam ya ada. Ini masalah ini jadi itu. Jadilah Rasulullah kebiasaan dalam menyampaikan ilmu seperti itu jadi itu. Betapa pentingnya sekali lagi ilmu dalam Islam. Monggo lah kita kalau misalnya ngaji ojo arasan aja. Mari kita bergairah lah. Seakan-akan kalau ngaji itu seakan-akan ya kita itu seakan-akan seperti kalau kita mau tadi itu mau apa? Mudah-mudahan bila hadiah itu. Jadi itu hadiah yang sangat banyak itu. Ingat pesan ulama. Kalau ulama itu nggak main-main. Al ilmu itu qabla, maksudnya sebelum kita beramal. Al ilmu qabla al amal. Ojo kesusu beramal atau beribadah kalau tidak punya ilmunya. Ilmu penting gitu masalah ilmu. Yusuf kalau kita ngaji fikih Syafi'iyah di dalam kitab Matan Jubat yang dikolek oleh Syekh Jarmuji itu kalau nggak salah begitu. Ini diajarkan di pesantren Salafiyah Nadiyin itu. Ada nadoman, kalimat nadoman wa kullu mal bi ghairi ilmin kan itu. Semua orang yang tidak punya ilmu ya'malu mardudun wala tuqbalun. Ketika dia melakukan amal tidak punya ilmu, amalnya tadi itu tertolak, tidak diterima, bayangkan itu. Itu kan sudah tegas itu. Ini kita fikih tapi di bab nadoman itu. Artinya ilmu itu penting jamaah rahimakumullah. Kalau nggak ngerti mutahharoh, ya otomatis rembetannya ke wilayah yang lain. Toharo saja nggak ngerti, nggak bisa toharo. Nah, mari sekali lagi ini cara-cara ini harus betul-betul harus kita. Jadi marilah ya, jangan mengentengkan ilmu. Ilmu sangat-sangat penting sekali. Sekali lagi makanya malaikat perhatian khusus tadi sampaikan betul itu. Dinaungi oleh para malaikat panjenengan Yusuf itu. Ketika panjenengan datang dari rumah itu Yusuf, langkah panjenengan masuk diperhatikan itu oleh malaikat itu. Selalu majelis ilmu dihadiri malaikat, dinaungi para malaikat. Nah, makanya bagi siapa saja yang seperti itu maka akan dipermudahkan begitu hatinya itu oleh Allah untuk masuk ke surga. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu. Begitu dulu ya. Jadi sekali lagi tambahan saya, jadi sekali lagi itulah jamaah rahimakumullah, sekali lagi pentingnya ilmu jadi itu. Kalau kita kembangkan lagi, ayat yang pertama itu bukan kita diperintah untuk puasa, sholat, bukan. Iqra itu adalah Yusewu, ini berkaitan bersinggungan dengan masalah ilmu. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Soal baca ini sekali lagi sangat minim sekali di kalangan kita ini, terutama masalah ilmu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita untuk selalu termotivasi, bersemangatlah kalau kita belajar. Nyusewu kalau belajar, semua orang itu silakan saja, jangan pilih-pilih ya. Kalau bisa sampaikan silakan saja itu. Siapa saja yang menyampaikan? Gila ya Pak, jadi itu. Silakan ya, siapa saja yang menyampaikan kita hormati itu. Nggak usah pandang-pandang pilih-pilih, ustadz ini jangan itu. Fanatik jangan berlebihan. Ya jadi itu. Kalau fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya itu bagus jadi itu. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan komat, ya, silakan.